kita akan sedikit mengundang perhatian Bapak Ibu sekalian untuk melihat penampilan tari Kanjar Ganjur. Tarian ini biasa ditampilkan oleh kerabat istana pada saat penyambutan tamu, pesta perkawinan, pengangkatan putra mahkota, pemberian gelar, dan pada saat pesta upacara era. Penata tari dari Tunas Rimba Gemilang Jaya binaan dari Bapak Ismit Rijal SE MSI, Kepala BLKI Kota Bogor.
bagi yang beragama muslim akan saya pandu, bagi agama non muslim bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi anhu majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, di pagi hari ini atas izin kami bersama-sama mengikuti pembukaan pelatihan yang diselenggarakan oleh tentang keselamatan yang berbasis sebelumnya dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma ya Allah, kami menjadikan kepada atas nama kami bersama tak mempunyai keselamatan dan kesehatan sehingga bisa menjalankan kegiatan ini. Allahumma ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menyusun hari esok lebih baik daripada hari ini. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa keluarga kami, guru-guru kami yang telah berjasa kepada kami. Allahumma ya Allah, ampunilah izinkan saya menyampaikan laporan. Hari ini kita membuka ada 6 kejuruan. Kejuruan teknik kelas, kejuruan teknik listrik, kejuruan bisnis manajemen, kejuruan garmen, kejuruan processing pembuatan roti dan kue, kejuruan processing pengolahan ikan. 3 kejuruan unggulan kami adalah kejuruan teknik kelas, kejuruan teknik listrik, dan kejuruan bisnis manajemen. Kemudian 3 unggulan kami adalah memang kami ditugaskan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrim, yaitu kejuruan garmen, kejuruan processing pembuatan roti dan kue, kejuruan processing pengolahan ikan. Maksud dan tujuan kegiatan ini dimaksud untuk menciptakan sumber daya manusia unggul berbasis kompetensi. Kemudian menyiapkan tenaga kerja tenaga yang sesuai kebutuhan industri berdaya saing tinggi dan kompeten. Meningkatkan keterampilan peserta pelatihan agar diterima pasar kerja atau mampu berwirausaha secara mandiri. Sumber pendanaan DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UTP Balai Latihan Kerja Industri Bontang tahun anggaran 2024 nomor DPA 20733200001 tanggal 2 Januari 2024. Peserta kejuruan teknik kelas, jumlah pendaftar 130 orang. Peserta yang lolos seleksi 32 orang. Kejuruan teknik listrik, jumlah pendaftar 40 orang. Peserta yang lolos seleksi yang diterima 32 orang. Kejuruan bisnis manajemen, jumlah pendaftar 86 orang. Yang diterima 16 orang. Prosesing pembuatan roti dan kue, jumlah pendaftar 20 orang. Peserta yang lolos seleksi yang diterima 16 orang. Prosesing pengolahan ikan, jumlah pendaftar 20 orang. Yang lolos seleksi diterima 16 orang. Kejuruan garmen, pendaftar 20 orang. Yang diterima 16 orang. Asal peserta yang masuk seleksi diterima 126 orang. Dapat kami sampaikan beberapa 90% adalah masyarakat Kota Bontang. Karena 10% ada dari Kota Bontang. Adapun hak peserta yang diperoleh selama pelatihan: A. Pakaian kerja, luasan; B. baju kaos, olahraga serta pasang; C. perlengkapan pelatihan, ransel dan ATK;
kami mohon mungkin istilah Bapak Ibu Wakil Wali Kota untuk membuka. Dan saya sampaikan tadi yang terpenting adalah mengenai pelatihan pada ilustrasi dan ekstrim yang hari ini sempat kami bukan kedua baru satu jalan. Demikian Bapak Kepala PLK Bontang, Pak Ismit, serta seluruh jajarannya, para instruktur yang juga hadir bersama-sama kita, kemudian para pimpinan LPK atau yang mewakili, serta seluruh tamu dan undangan yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan untuk bisa hadir untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan oleh UPTD PLKI Bontang. Kami izin Bu Wakil Wali Kota, kami di Bontang ini kebetulan selama setahun ini kami akan melaksanakan kurang lebih 37 paket pelatihan. Lebih 37 paket pelatihan, mungkin sekitar 590-an Pak Ismit ya. Sekitar 590 orang yang tentunya nanti akan dapat mengikuti pelatihan-pelatihan serupa yang akan dilaksanakan di BLKI Bontang. Bersyukur Bu, sebenarnya Bontang ada BLKI Bontang sehingga masyarakat di kawan-kawan di Bontang tadi saya sampaikan Pak Ismit, sekitar 90% dari peserta adalah dari kawan-kawan di Kota Bontang, dan mudah-mudahan nanti ke depannya juga bisa pengatasan miskin ekstrim di wilayah Kota Bontang. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan data statistik BPS, tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai 5,71%. Dan kita biasanya termasuk dalam 10 besar pengangguran. Tingkat pengangguran di Kalimantan Timur itu masuk 10 besar tertinggi di Indonesia. Memang wilayah-wilayah yang biasanya pertumbuhannya tinggi, tingkat penganggurannya juga pasti tinggi. Karena tadi ada yang datang dari luar, datang ke tempat kita untuk mencari pekerjaan juga, sedangkan pekerjaannya mungkin bertambahnya ada, pasti bertambahnya ada, yang mungkin tidak besar. Tapi alhamdulillah di 2023 kemarin dengan adanya ibu kota Nusantara, pertumbuhan ekonomi kita juga cukup baik, dan juga angka pengangguran kita juga sudah mulai turun dari yang 2020 cukup tinggi. Kita sekarang sudah turun di angka 4,7 kalau tidak salah di Kaltim. Sudah turun juga angka pengangguran kita, namun tentunya masih perlu kita mempersiapkan para calon pekerja kita untuk dapat memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan kompetensi. Karena dengan kompetensi maka tentunya nanti kawan-kawan para calon pekerja ini bisa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang tentunya di Kalimantan Timur meskipun cukup tinggi tadi angka penganggurannya, tapi dengan adanya kompetensi kami yakin juga bisa dengan kompetensi yang nanti didapatkan pada pelatihan-pelatihan kita ini juga bisa memberikan peluang yang lebih tinggi bagi teman-teman kita semua untuk bisa bersaing dalam masalah kerja. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya adik-adik semua kami ingatkan juga pekerjaan itu tidak hanya di Kaltim saja adanya, tidak hanya di Bontang saja adanya juga. Ada yang di Samarinda, ada yang di Kota Balikpapan, ada yang mungkin di ibu kota negara Nusantara. Sangat banyak sebenarnya peluang-peluang kerja yang ada di Indonesia, tidak hanya di Provinsi Kalimantan Timur.
Oleh karena itu kami sebenarnya mendorong kawan-kawan semua peserta pelatihan kompetensi ketenaga ini untuk selalu mencari peluang kerja yang nantinya ke depannya bisa didapatkan, jangan hanya terpaku kepada satu daerah yang di rumah saya di sini, yang sudah saya di sini. Tapi membangun Indonesia itu tidak hanya di Batam, tidak hanya di Kaltim, tapi juga bisa dari seluruh Indonesia, bahkan bisa dari luar negeri. Bagaimana contoh, pernah ada welder yang dia sudah sampai dengan Eropa, padahal dia akhirnya juga tidak saja itu bisa mengalahkan lulusan-lulusan ITS untuk masuk di PT PAL. Nah, persaingan ini ya makanya dengan adanya kompetensi yang bisa diberikan, tentunya nanti kami berharap selain daripada bisa masuk dalam pasar kerja kita yang cukup besar sebenarnya, dengan memiliki kompetensi ini juga bisa sampai dengan bisa pasar kerja di luar negeri. Dan kemungkinan nantinya bahwa rekan-rekan semua sudah punya kompetensi kita bisa diakui secara nasional maupun internasional, nanti kawan-kawan bisa meningkatkan kompetensinya secara nasional. Tujuan berbasis pelatihan berbasis kompetensi ini adalah untuk menyiapkan dan berdaya saing sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin dinamis dan berkembang sesuai dengan potensi unggulan. Sebagaimana kita menyadari bahwa kualitas dan kompetensi tenaga kerja semakin meningkat, persaingan yang semakin besar membutuhkan kesiapan kerja yang kebutuhan dan teknologi. Oleh karena itu, dengan dibukanya pelatihan berbasis kompetensi ini sedikit banyak diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kami laporkan lagi juga ke wali kota bahwa rencananya kami tahun depan misalnya tahun depan kami rencananya akan membangun las bawah air dan itu sudah kami siapkan tahun ini untuk perencanaannya. Insya Allah tahun depan kami akan mulai membangunnya. Mudah-mudahan tahun berikutnya pelatihannya sudah bisa kita mulai. Oleh karena itulah kami selalu berupaya juga untuk melakukan pembenahan yang terhadap BLKI kami yang ada di Bontang, dan mudah-mudahan nanti didukung juga oleh pemerintah Kota Bontang tentunya untuk sama-sama meningkatkan bagaimana untuk bisa memberikan peluang-peluang bagi adik-adik kita yang ada di Kota Bontang untuk dapat bisa bergabung dengan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh BLKI Bontang. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, serta adik-adik peserta pelatihan, dengan adanya pelatihan di BLKI Bontang ini mudah-mudahan dapat membantu para pencari kerja dalam memantapkan skill dan knowledge. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia hingga memiliki daya saing industri. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat bagi para peserta yang dinyatakan lolos seleksi. Kami harapkan untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan bersungguh-sungguh untuk mengikuti pelatihan ini dengan tertib dan juga mengikuti prosedur pelaksanaan pelatihan, hadir tepat waktu, menjaga kedisiplinan, serta mengasah ilmu dan keterampilan, juga mengasah sikap, mental, disiplin, dan etika. Karena tanpa adanya disiplin dan etika, keahlian apapun juga itu akan tidak bisa menjadi hal yang baik. Demikian kira-kira yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota,
hadir dan kami harapkan Ibu dapat membuka kegiatan kita pagi hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian serta anak-anakku yang saya cintai dan saya sayangi, saya atas nama pribadi dan sekaligus wakil pemerintah Kota Bontang mengucapkan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur dan BLKI Kota Bontang yang sudah melaksanakan yaitu pembukaan pelatihan berbasis kompetensi sumber dana APBD tahun anggaran 2023 ya Pak ya, di UPTD BLKI Kota Bontang ya. Tentu pada ini adalah salah satu lembaga pelatihan kerja yang menjadi aset yang berharga bagi masyarakat Kota Bontang ya, di mana pelatihan berbasis kompetensi ini merupakan wujud nyata komitmen kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Bontang, di mana UPTD BLKI Bontang sebagai lembaga pelatihan kerja milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ya telah membuktikan ekstensinya dalam memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi dan industri di wilayah khususnya Kota Bontang yang kita cintai. Tadi beliau Pak Haji Sabdo menyampaikan insya Allah ada 38 ya Pak ya, 37 ya kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan nantinya di Kota Bontang. Tentu saya selaku pemerintah Kota Bontang mengucapkan terima kasih karena ini adalah bagian bagaimana untuk menurunkan angka pengangguran di Kota Bontang ya. Jadi tadi kalau saya dengar angka pengangguran yang ada di provinsi itu masih di angka berapa 4,7 Pak ya. Sementara kita Bontang ini Pak, angka pengangguran kita di 7,74%. Jadi kita lebih tinggi dari provinsi ya, Kaltim. Nah inilah yang terjadi sementara dengan program kita yang juga bagaimana kita saat ini untuk meningkatkan UMKM itu adalah salah satunya untuk mengurangi angka pengangguran. Tapi di mana kita Kota Bontang ini kalau dikatakan adalah kota yang dikatakan juga kota kaya ya, karena ada 2 perusahaan raksasa di sini. Kita sebagai kota industri dan banyaknya perusahaan yang ada di sini. Jadi Kota Bontang ini sebenarnya menjadi incaran sekali Pak. Nah, di mana Kota Bontang ini banyak orang yang dari luar yang selalu masuk ke kota kita. Kita selaku pemerintah tidak bisa menghalangi untuk tinggal di Kota Bontang dan mencari kerja di Kota Bontang. Contoh saja, mungkin dari Pak yang wakil Kalapas, kalau beliau punya keluarga, saudara yang mau datang ke Kota Bontang untuk mencari pekerjaan, itu tidak mungkin kita selaku pemerintah untuk menghalangi dan tidak memperbolehkan. Nah inilah yang selama ini terjadi di Kota Bontang, sehingga angka penduduk di Kota Bontang ini semakin juga bertambah. Ya. Dengan apalagi nanti kita ini sebagai kota penyangga salah satunya dengan ibu kota negara yang akan terbangun di Kalimantan Timur ini, dan salah satunya Bontang ini adalah sebagai kota penyangga. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, khusus juga di sini saya mohon maaf ya, ada dari PT Badak juga mungkin ya, dan semua perusahaan yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya bersama-sama kita di sini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat buat kita semua dan tentunya buat anak-anakku sekalian ya. Sebelum saya akhiri sambutan ini, atas rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pelatihan berbasis kompetensi sumber dana APBD tahun anggaran 2023 di UPTD BLKI Kota Bontang pada hari ini saya nyatakan resmi dibuka.
PLC ini. Jadi kita bagi job-jobnya ya berdasarkan tugas masing-masing yang sudah kita tetapkan tadi. Untuk dalam misalnya juga dalam sambungannya jangan sampai ada yang salah. Terus yang PLC posisi jangan sampai salah dalam menginstalnya, karena kalau salah dalam menginstalnya dia dapat merusak PLC-nya. Dan untuk program, misalkan programnya dibikin sedemikian rupa sesuai dengan job yang ada. Clear ya? Terus untuk pengukuran tegangan, kalian tag dulu nih yang kecilnya itu kan, kalian tag. Jadi dia mengunci nih layar berikutnya. Nah ini elektroda kalian ini agak diturunkan, mohon maaf, ada di atas kan, karena kalian ngambilnya dari bawah dulu, kecuali kalian ambilnya dari atas. Nah untuk minimalisirnya ngambil dulu dari bawah, jadi kalian flashing di bagian garisnya ini nih. Nah ini kalau mau diayun boleh, lalu baru selanjutnya di atasnya. Yang di atasnya kalian turunkan sedikit elektrodanya. Selamat pagi PT Basement Sejati dengan Alfi, ada yang bisa saya bantu? Pagi Mbak, ini saya mau komplain HP saya rusak baru berapa hari beli, tapi nggak bisa nyala Mbak. Baik, sebelumnya dengan siapa saya berbicara? Dengan Bapak Juli. Oke, baik. Bisa disebutkan nomor notanya? Nomor notanya X536692Y8. Bu, saya mau menyerahkan laporan pengajuan barang untuk kantor kami yang terbaru. Mohon diperiksa dulu, Bu. Oke, baik. Saya cek dulu ya. Silahkan. Ini kertasnya udah cukup? Sudah saya koordinasikan dengan teman-teman, cukup, Bu. Tentang komunikasi, masih ingat unsur-unsur komunikasi? Ada yang tahu? Kira-kira kalau kita mau berkomunikasi harus ada apa nih? Yap, betul sekali. Yang pertama adalah ada harus ada komunikator. Apa itu komunikator? Iya, orang yang punya ide, orang yang punya
gagasan. Oke, berikutnya apa lagi? Yang tadi ada komunikan. Apa itu komunikan? Ada yang masih ingat? Apa kira-kira? Iya. Ada orang yang menerima pesan. yang keempat nih agak sedikit kompleks ya. Ini gimana cara percaya R totalnya gimana? Yang gampang? Paralel dulu apa seri dulu? Paralel dulu ya. Biar gampang udah paralel dulu R3 sama R4.
Paralel dulu apa seri dulu? Paralel dulu ya. Jadi gampang, di paralel dulu L3 sama L4 baru diserikan semua. Nah, ini agak kompleks lagi nih, ada L4 di sini. Gimana caranya nih untuk mengerjakannya?
saya mengikuti pelatihan di UPTD BLKI Bontang, yaitu saya mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih banyak mengenai pengelola administrasi perkantoran, yaitu belajar surat menyurat, pengarsipan, kompetensi dasar dalam berkomunikasi, membuat PowerPoint, Excel, dan Microsoft Word. Baik, selanjutnya harapan saya terutama untuk UPTD BLKI Bontang semoga semakin maju, semakin dikenal banyak orang, terutama para pencari kerja. Dan harapan untuk saya, semoga saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, terutama di bidang perusahaan industri. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada UPTD BLKI Bontang yang telah memberikan peluang kepada kami untuk menambah skill maupun wawasan, serta fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada kami sangat memadai untuk menunjang proses pembelajaran teori maupun prakteknya. Harapan kami untuk BLKI semoga dapat terus menciptakan lulusan yang kompeten dalam bidang skill dan kemampuan yang telah dipelajari maupun kompeten di bidang etika kerja, serta harapan saya semoga dapat diterima bekerja di perusahaan yang memiliki korelasi dengan materi yang telah kita pelajari. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada UPTD BLKI Bontang yang telah memberikan peluang kepada kami menambah skill, wawasan, serta memfasilitasi yang diberikan kepada kami sangat memadai untuk menunjang proses pembelajaran. Semoga dapat terus menciptakan lulusan-lulusan yang kompeten dalam bidang skill dan kemampuan yang dipelajari maupun kompeten etika kerja. Harapan saya, terutama kami semua teman-teman, harapan kami setelah lulus dari BLKI, semoga kami dapat diterima kerja di perusahaan industri